Selamat pagi untuk kita semua. Kayaknya ada yang masih paginya itu gini, pagi gitu. Ada yang kebanyakan makan tadi ya? Wah, ada memang saya tengok tadi kan gini dia nasinya. Ini ngantuk nanti enggak ini ya? Yang kulihat tadi gini nasinya. Aku yakin ngantuk. Tapi kalau dia mau sungguh-sungguh serius dia enggak ngantuk itu. Segini nasinya. Pasti akan ngantuk. Oke. Saya akan panggil sekali lagi. Siapa yang agak-agak ini pasti akan kelihatan ini. Selamat pagi adik-adik. Oh iya. Sudah apa semua ya? Sudah bangun semua? Oke. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 sampai ayat 46, agak panjang sedikit. Ya, kita akan membacanya secara responsoria. Ayat 20 itu laki-laki. Ayat 21 yang ganjil itu perempuan. Jadi kita ganti-gantian membacanya. Oke? Jadi laki-laki duluan. Jadi secara responsoria seperti itu sampai nanti selesai sampai ayat 46. Oke, mulai dari laki-laki. 2 ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menaruh jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu.
Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Allah. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Jezreel. Jezreel. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kalian ini mau menikah, ya, ini kalau menikah, mau menikah nanti kan? Mau? Gak mau menikah nanti? Nanti, bukan sekarang. Mau menikah nanti? Nanti sesudah cukup usianya, mau kan? Mau kan? Mau kan? Jadi gak menikah kalian? Oh. Menikah, mau menikah kan? Oke, mau ya. Waktu kalian mau menikah, calon kalian itu, perempuan atau laki-laki yang menjadi calon kalian itu masih ada pacarnya yang lain. Kira-kira mau menikah dengan dia? Pacar lama loh, tapi memang udah jarang hubungan, tapi dia masih cinta. Dia udah gak jarang hubungan, udah bang, kan udah bang lihat selama ini bang, abang yang kujumpain setiap malam minggu. Kok abang gak percaya sih sama aku? Kata si cewek, kan gitu ya. Tapi setiap kali dia ketemu dengan kita, ingatnya ada pacarnya yang lama itu. Aku bang mau menikah dengan abang, katanya mau yang laki-laki ini semua? Mau? Gak mau ya? Gak mau diduakan ya? Gak mau ya? Perempuan mau? Dek, tenanglah dek. Yang penting kaulah cintaku, kau bulanku. Kau bulan-bulananku. Ya bulan-bulanan itu sudah jadi lain ya. Iya, abang ini sayang loh dek samamu dek, katanya. Aku sayang dek, pokoknya kau buat akan nanti bahagia dek, katanya. Tapi hatinya ada ceweknya yang lama dulu. Pacar lama, cinta pertama, ciper. Cinta pertama dulu, kalian cinta keduanya. Bukan cipernya. Iya. Dia terus masih ingat. Akhirnya apa? Kalau kalian mau, yakinlah pasti dia akan lari ke cipernya. Kalau kalian mau, pasti lari ke situ juga. Udah ada kejadian di sini kayak gitu pacaran? Ada yang kejadian kayak gitu? Pacaran dia tapi tetap ingat terus akan pacarnya yang pertama. Tetap ingat. Jadi dia cari pacar ini karena mirip dengan pacarnya yang pertama.
Karena dia ingatnya itu. Jadi dia cari pacarnya ini mirip dengan pacar pertama. Kenapa abang suka sama aku? Katanya. Kenapa adik suka sama aku? Katanya. Iya dek, dulu pacar abang kayak kau mirip katanya. Kurasa gak ada yang mau ya? Gak. Demikianlah Tuhan tidak akan mau ketika siapapun mendua hati kepada Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, sampai kapan kamu mendua hati? Sampai kapan kamu mendua hati? Wah, ini rupanya kita ini banyak yang mendua hati nih ya. Biarpun masih anak remaja, mendua hati juga sama Tuhan ini. Waktu datang kemari, hatinya kemana satu lagi? Selain, udahlah, ikutlah camp. Enggak ada, kemarin kami udah janjian dengan kawanku, mau jalan-jalan. Tapi karena Bible Camp ini, sebenarnya hatiku condong ke sana. Mendua hati datang kemari loh. Siapa yang mendua hati datang kemari? Angkat tangan. Jujur aja lah. Siapa yang mendua hati? Sebenarnya ada hatinya kepada yang lain satu. Entah ke tadi jalan-jalannya sama kawannya, pekerjaannya, tinggalkan kerjaan, kan gitu ya, gajinya banyak, wah mendua hati, mana ini itu, siapa yang mendua hati? Gak ada yang jujur ya, malulah, gitu ya. Iya, Tuhan berkata, sampai kapan kamu mendua hati terhadap aku? Kamu saja tidak suka kalau ada orang lain menduakan kamu. Kamu tidak suka. Kamu tidak akan mau berteman dengan dia. Kamu tidak mau berteman dengan dia. Apalagi Tuhan, sampai kapan kamu mendua hati terhadap aku? Oh Moses, kata Tuhan, sampai kapan kamu mendua hati? Sampai kapan kamu mendua hati kepadaku? Oh Flora katanya. Sampai kapan kamu mendua hati? Tuhan mau putuskan hari ini. Hari ini kamu harus putuskan. Tuhan menantikan itu supaya apa? Supaya kamu berkenan kepadanya. Kita akan melihat lewat hari ini bagaimana bangsa Israel mendua hati. Dan bagaimana Tuhan menyatakan supaya mereka menetapkan hari itu. Hari itu menjadi hari di mana mereka memilih ikut Kristus atau enggak. Ini keputusan. Kalau tidak, maka apa yang akan terjadi dengan mereka? Ini akan kita lihat. Mari kita lihat pertama-tama dalam ayatnya yang ke-21. Mari kita baca sama-sama. Ayat 21, 22 ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kita tahu latar belakang daripada nats ini, pada waktu itu bangsa Israel mendua hati dengan menyembah dewa-dewa Baal. Karena Raja Ahab menarik mereka semua untuk menyembah dewa yang disembah oleh istrinya. Iya, jadi bangsa Israel telah mendua hati. Sehingga pada waktu itu Tuhan menghukum mereka dengan apa? Dengan tidak datang hujan selama 3 tahun. Karena dosa penyembahan berhala yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Coba kita kira-kira imajinasi nih ya. Kalau 3 tahun tidak datang hujan, apa yang akan terjadi? Laki-laki, kekeringan. Perempuan, apalagi yang terjadi kalau 3 tahun nggak datang? Mikir. Apa? Tanaman rusak. Oke, lanjut. Laki-laki lagi. Kelaparan. Lanjut, perempuan lagi. Hah? Kuat suaranya, jangan. Tidak mendapatkan air bersih. Oke, berarti sudah mulai mencret nanti semua orang ya. Wah, udah mulai sakit perutnya gitu aja lah. Ini kakak ini ngomongnya kok jadi apa ya? Oke, lanjut. Kematian. Kematian apa pertama-tama? Hah? Ternak. Oke. Lanjut. Kalau 3 tahun nggak datang hujan, apa yang akan terjadi? Loh, masih ada? Tanaman sudah mati ya, jadi bertani nggak bisa ya, sudah keras tanahnya. Congkel-congkel pun gini nggak bisa lagi, karena nggak ada lagi air. Ya, tidak ada lagi air. Apa lagi? Hah? Penyakit akan timbul. Iya, dengan tidak datang hujan, penyakit akan ada.
Iya. Lanjut, apa lagi? Supaya berpikir ini nggak berpikir, ini masih melam-melam tadi. Apa yang akan terjadi? Ada lagi? Kalau ternak mati ya ikut manusianya mati. Selama-lama kalau sakit kan jadi mati kan? Bukan hanya ternak yang mati ya, manusianya mati kan? Pernah kalian lihat orang karena kelaparan mati orang? Pernah ya? Iya, Ethiopia. Iya, jadi manusianya ikut mati terakhir. Kami pernah kemarau itu terjadi di Porsea 6 bulan waktu itu. Jadi hujan itu kalau bisa dikatakan itu datang pun hujan gak membasahi tanah. Hanya sebentar. Dan 6 bulan itu tahukah apa yang terjadi? Tidak ada air. Jadi kami waktu itu karena tidak ada air dari PAM lagi, kami ada air sumur yang kotor itu di belakang itu saya ambil untuk sampai mencuci piring. Karena tidak ada air. Jadi air mandi saya sampai air dari aqua isi ulang, kena aqua asli. Iya. Jadi saking tidak, sampai 6 bulan waktu itu. Apa yang terjadi masih 6 bulan itu loh, ini 3 tahun. Apa yang terjadi pada waktu itu? Semua tanaman rusak. Karena kami tidak mendapatkan air bersih, mulai kami penyakitan. Mulai ada penyakit. Dan apa yang terjadi? Kelaparan terjadi, karena hasil tanah semua tidak ada menghasilkan. Akhirnya kelaparan terjadi. Kalau kelaparan terjadi, apa yang terjadi? Iya, maka orang akan tidak bisa beraktivitas dengan baik. Karena kalau kelaparan gak mungkin bisa beraktivitas dengan baik. Ada banyak yang terjadi pada waktu itu. Iya, nah ini 3 tahun. Apa yang bisa kita lihat dari sini yang pertama? Penyembahan berhala tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Ada satu ibu kemarin saya temui di rumah sakit. Ibu ini udah gereja di karismatik. Dia sangat sampai dia bilang, wah aku rajin melayani. Aku pokoknya sudah jadi pelayan. Wah mantap ibu, aku bilang. Ini di rumah sakit ketemunya. Jadi ibu sakit apa ini? Oh dia katakan aku sakit ini. Oke. Tapi apa yang terjadi dengan ibu itu? Hidupnya hancur. Pernikahannya cerai. Yang kedua, dia dengan anaknya yang ditinggalkan oleh suaminya ini dengan perceraian ini, anaknya ini dengan dia ganti-gantian penyakitan. Selalu masuk rumah sakit. Dan apa yang mereka kerjakan hancur. Sama seperti tadi 3 tahun tidak datang hujan. Kekeringan terjadi dalam hidupnya. Saya selidiki mulai, apa penyebabnya ini ya? Kira-kira ibu ada enggak jimatnya? Saya langsung tanya itu. Enggak. Tapi apa pekerjaan ibu? Saya tanya lagi. Saya tukang kusut. Baru saya bilang, tukang kusut itulah penyembahan berhala. Mana ada orang yang bilang tukang kusut penyembahan berhala? Kata dia, pendetaku aja enggak. Oke, mari kita. Orang kalau tukang kusut itu dipelajari, itu baru tidak penyembahan berhala. Seperti tunanetra. Iya, dia belajar urat-urat. Tapi kalau di luar dari itu, coba kita lihat. Ibu tahu dari mana tukang kusut? Saya bilang, oh, mama saya, opung saya, itu tukang kusut semua. Ini dia. Mengapa tanpa belajar ibu langsung bisa mengkusut? Kuasa yang didapat opung-opung kita dulu kan itu nggak mengenal Yesus. Opung-opung kita dulu nggak kenal Yesus. Dia menerimanya dari siapa? Pasti dari kuasa kegelapan. Dari mana kita tahu itu dari kuasa kegelapan? Masa bisa dikusutnya satu hari 10 orang? Bisa kusut. Siapa yang paling besar di sini ya? Oh, Jonathan. Bisa. Bisa kusut 3 orang satu hari? Bisa? 10? Enggak bisa, enggak mungkin. Tapi kenapa tukang kusut ini bisa? Pindah ke sana nanti, pindah ke sana, bisa sampai 10. Tenaga dari mana itu? Kuasa kegelapan. Tapi dia tidak mau. Ketika saya katakan itu penyembahan berhala, dia tidak mau. Enggak, pendeta saya bilang enggak. Tapi ingatlah perkataan saya ibu. Di mana hidup ibu nanti mengalami kekeringan dan kehancuran, terus ingatlah itu karena penyembahan berhala ini. Kalau ibu datang kepada Tuhan Yesus itulah yang akan nanti Tuhan Yesus akan ampuni dari dalam hidup ibu.
Karena masih ada pekerjaan yang lain yang bisa ibu kerjakan selain mengkusut. Ibu bisa masak, ibu bilang, bisa buka rumah makan, saya bilang. Nah, ini dia ya. Jadi apa yang akan terjadi ketika penyembahan berhala itu di sana, yang ada adalah kekeringan. Tuhan sampai 3 tahun izinkan. Sampai 3 tahun. Iya, makanya kekeringan tidak terjadi hanya di luar. Kekeringan terjadi di dalam kita. Ingat, setiap orang yang penyembahan berhala, di sini ini, kekeringan itu terjadi, kehausan, kehampaan hidup itu terjadi. Saya dulu, pikir saya itu kalau yang bisa mengisi hati saya itu pacaran. Karena kering di sini. Saya butuh sesuatu yang akan membuat saya supaya apa? Supaya sepertinya aku punya sesuatu yang membuat suatu kegairahan, suatu kedamaian, suatu kebahagiaan. Karena kekeringan di dalam. Karena akibat dosa itu. Saya mencarinya lewat pacaran. Jadi saya saya katakan tidak, saya bukan orang baik. Saya bukan orang baik. SMP kelas 1 saya sudah pacaran. Karena mau mencari itu tadi, kekeringan di dalam jiwaku ini tidak ada yang bisa mengisinya. Aku mau pacaran dulu. Mana tahu di sini. Mana tahu lewat pacaran ini saya akan bisa, kekeringan di dalam jiwa ini akan bisa ada yang mengobatinya. Ternyata tidak. Mau 10 laki-laki pun tidak akan bisa menyembuhkan kekeringan jiwamu. Mau 10 perempuan pun tidak akan bisa menyembuhkan kekeringan jiwamu. Karena apa? Kekeringan itu oleh karena dosa. Penyembahan berhala itu secara khusus. Itu yang membuat. Jadi teman tidak akan menyembuhkan kekeringan jiwamu itu. Teman tidak. Engkau akan kecewa. Yang ada padamu engkau akan kecewa. Tidak akan ada pernah. Kecuali Yesus. Kan saya suka lagu itu apa? Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat, seperti donat, hidup tanpa Yesus, seperti donat, hatimu kosong. Kalau kosong hatimu, yang bisa mengisi itu hanya Yesus. Tidak bisa diisi dengan uang, tidak bisa diisi dengan pacar, tidak bisa diisi dengan kesenangan-kesenangan anak remaja, tidak bisa diisi dengan handphone. Betapa kosongnya jiwamu. Ketika kamu sedang menikmati pertemananmu, menikmati HP-mu, apakah sesudah itu kamu tetap sudah terisi jiwamu? Kamu tetap hampa. Kamu tetap hampa sekalipun ada semua, entahkah itu semua kesenangan dunia ini, kamu tetap hampa. Maukah kamu mendua hati terus di situ? Maukah kamu mendua hati terus di situ? Nah, ini yang pertama ya. Jadi kamu akan mengalami kekeringan. Kamu akan mengalami kekeringan. Dan kekeringan itu hanya Yesus yang akan bisa menyejukkan jiwamu yang kekeringan itu. Karena hanya di dalam Dia. Oke, mari kita lihat. Dikatakan di sana, apakah yang membuat bangsa Israel itu mendua hati? Dikatakan, jikalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Kalau Baal itu Allah, ikuti Dia. Selain penyembahan berhala, apa yang membuat orang mendua hati? Ayo, sekarang berpikir lagi. Yang ada pada kalian, apa yang membuat kalian mendua hati? Gak ada yang mau jujur ya? Kalau yang membuat saya mendua hati dulu, waktu datang kepada Tuhan, selain penyembahan berhala, yang membuat saya mendua hati adalah karena laki-laki. Kalau kalian apa? Ini masa saya aja yang jujur? Handphone yang membuat dua hati. Oke, apa lagi? Yang membuat mendua hati? Teman. Oke, hanya laki-laki ya. Ini enggak ada yang membuat dua hati rupanya ini. Apa yang membuat kalian mendua hati? Apa? Uang. Ya. Apa yang dicari orang? Uang. Oh ya. Oke, apa lagi yang membuat orang mendua hati? Cari dalam diri kalian, nggak usah cari sama orang. Hah? Pekerjaan, ya. Jadi bisa karena kerjaan, lupa, nggak peduli apapun. Bahkan sampai matahari terbit tidak lihat, matahari terbenam tidak lihat.
Ngeri itu loh. Saya pernah kayak gitu. Matahari terbit saya tidak lihat karena cepat-cepat sudah pergi kerja pagi-pagi awal dan malam-malam baru pulang jam 10 malam. Tidak lihat matahari terbit, tidak lihat matahari terbenam. Karena pekerjaan menjadi berhala. Apalagi? Apa yang membuat kalian mendua hati? Atau kalian nggak mendua hati? Mendua hatinya adik-adik yang depan ini? Mendua hatinya kalian? Apa yang membuat kalian mendua hati? Cita-cita. Kalian yang di otak kalian itu, Tuhan. Makanya, apa yang mau kalian doakan adik-adik? Di apa semalam, di salib? Aku sengaja baca itu loh. Apa yang mau kalian doakan adik-adik? Loh, cita-cita supaya tercapai. Semua rata-rata cita-cita. Loh, ini aku. Artinya apa? Artinya bagi dia, yang lebih mahal itu cita-cita lebih daripada Tuhan. Jangan-jangan itu yang membuatmu gak bisa datang sama Tuhan. Kamu mendua hati itu yang paling penting bagimu. Cita-cita itu bukan penting, tapi bukan itu yang terutama. Cita-cita itu sebagai alat nanti dipakai Tuhan untuk untuk mencapai tujuan Allah dalam hidupmu. Itu alat yang akan dipakai Allah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidupmu. Alat. Kalau alat berarti bukan tujuan. Ingat ya. Alat bukan tujuan. Jadi aku baca itu semalam aku sedih. Wah, adik-adikku ini sudah 2 hari dengar firman Tuhan. Kok cita-cita ya yang lebih penting? Bukan cita-cita yang lebih penting. Karena apa? Karena cita-cita menjadi tidak apa-apa kalau bukan Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kalian. Cita-cita bukan menjadi yang terutama. Siapa dalam Alkitab yang hancur cita-citanya oleh karena Tuhan tidak ada dalam hidupnya? Ayo cari lagi, berpikir. Kakak ini ngajak berpikir aja terus. Karena supaya ngantuk-ngantuk ini jangan ngantuk. Aku nunjuknya kan nggak nunjuk apa gini kan? Iya, siapa di Alkitab yang dia orang pintar tapi nggak berarti apa-apa cita-citanya? Bingung ya nyarinya ya? Bingung nyarinya? Siapa? Ayo, siapa yuk? Siapa? Judas Iskariot. Ya, bisa. Judas itu dipilih oleh Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apa yang membuat dia mendua hati? Uang. Sampai dia rela menjual Tuhan. Lihat, apa yang dimilikinya nggak berguna. Sehingga ketika dia selesai menjual Yesus, dia mati bunuh diri. Ini ending-endingnya. Ending daripada orang-orang yang bukan Tuhan yang menjadi yang dia cari. Yang utama dalam hidupnya. Jadi cita-cita menjadi tidak apa-apa kalau kita tidak mencari Yesus itu lebih utama. Nah ingat ya, apa yang membuat hati kita mendua hati selama ini sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau bilang apa? Sampai kapan kamu mendua hati terhadap aku? Sampai kapan kamu mendua hati? Dan mari kita lihat apa yang akan dilakukan berhala-berhala kita itu dalam hidup kita. Apa yang bisa dikerjakannya? Mari kita lihat sampai sejauh mana apa yang bisa dilakukannya. Mari kita lihat di dalam ayat berikutnya. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke 29. Mari kita baca sama-sama. 22, ya. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kita lihat sampai sejauh mana berhala yang utama tadi dalam hidup kita, apa yang bisa dibuatnya? Mari kita lihat, apa yang dilakukannya tadi? Wah, Elia bilang gini, oke, supaya kamu tahu siapa Allah itu, mari Baal, dewa-dewa Baal, buat persembahanmu, ambil seekor lembu, sapi, potong itu, dan kalau nanti tidak boleh taruh api, karena nanti siapa yang menjawab, yang datang menjawab dengan api, dialah Allah, yang memakan korban itu dengan api dari langit. Oke, datanglah dewa Baal ini, karena mereka sangat yakin benar ya, karena selama ini mungkin penyembahan berhala mereka itu mereka bisa buat gitu, karena yakin benar, karena pernah mereka pasti ditolong. Pernah, maka mereka yakin, wah dengan setel yakin semua, berapa orang tadi jumlahnya? 450 orang. Mereka potong sapinya, taruh di
buat persembahan seperti itu di atas kayu api. Kemudian ditaruh, setelah dipotong-potong sapi ini, mereka langsung mulai memanggil-manggil mulai pagi. Hai Dewa Baal. Mutar-mutar ini di apanya ini. Di persembahannya. Jawablah kami. Hai Dewa, jawablah kami. Udah sampai siang. Gak ada juga yang jawab. Mulai pagi tadi. Udah mau sore, datang Elia bilang, mungkin dia sedang tidur. Atau jalan-jalan kali, retreat deh. Retreat ya. Bisa juga retreat ya, bisa. Datang setannya ikut retreat, karena apa? Jimatnya di kantongnya. Mungkin dia. Wah, dia itu benar-benar ada juga lawak-lawaknya Elia ini ya. Ya gitu ya. Wah, mungkin dia sedang apa? Ketiduran. Sampai gak jauh juga. Wah, apalagi yang kita lakukan kata di Baal itu. Oh, ayo kita menoreh-noreh, menggores-gores badan kita. Udah digores-gores karena apa? Bagi dewa-dewa Baal itu kalau ada darah, itu seperti persembahan yang mahal. Toreh-toreh lagi diri mereka sampai berdarah-darah. Dewa Baal sampai ini makin kuat lagi doanya. Dewa Baal. Kurasa kalau 450 orang gak tahu lah kita kayak guru suara itu. Karena 450 orang meminta itu. Dewa Baal, tolonglah kami. Tapi tidak ada yang menjawab. Sampai apa yang terjadi? Kerasukan. Jadi tahu kita kerasukan mulai orang itu ya. Mulai tak sadarkan diri. Karena setan itu sudah masuk. Tapi setan itu tidak bisa buat apa-apa. Orang yang kerasukan, masuk setannya. Tapi setan itu tidak bisa buat apa-apa loh. Sampai apa dikatakan di dalam ayat 29 itu tadi. Dikatakan sampai waktu petang. Jadi sudah mulai pagi, coba bayangkan. Kira-kira apa kerjaan mereka ini? Ingat, berhala yang kalian andalkan itu akan tidak dapat berbuat apa-apa pada satu titik, pada satu masa. Tidak akan bisa buat apa-apa. Kalau yang kalian andalkan tadi uang itu bisa tidak jadi buat apa-apa. Tidak akan bisa menolong kalian. Seperti Dewa Baal ini. Akan tidak bisa menolong kalian. Saya sudah pernah menceritakan. Ada abang kami itu, dia orangnya paling pintar di antara kami. Sedikit saja nilai yang waktu itu tidak masuk ke ITB karena dia ambil ITB salah satu, tapi dia masuk akhirnya di USU. Karena dia pintar, dia sombong di antara kami. Karena dia paling pintar di antara kami. Dan waktu dia tamat lulus dari teknik mesin waktu itu, dia cari kerjaan nih. Wah, dia still yakin bahwa dia akan dapat kerjaan. Tapi apa yang terjadi? 7 tahun gak dapat kerjaan. Karena akibat dosa penyembahan berhala dari bapak kami. Saya meyakini itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada usia 37 tahun, dia kena gagal ginjal. Waktu itu 37 tahun itu dia sudah kerja. Sudah kerja dan sudah ada banyak uangnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia kena gagal ginjal itu, seluruh uang yang ditabungnya selama kerja habis semua untuk itu. Apakah uang dapat menolong dia? Karena dia pernah katakan kepada saya, yang penting bukan Tuhan yang pertama, uang yang pertama katanya kepada saya. Bang, ada tiba waktunya uang tidak akan dapat menolong abang nanti. Ada tiba waktunya uang tidak dapat menolong. Waktu dia kena gagal ginjal, saya kembalikan perkataan 5 tahun sebelumnya itu kepada dia waktu dia sakit. Di mana uang abang hari ini? Bisakah menolong? Dia menangis. Penyesalan sudah terlambat. Jangan sampai gitu dulu ya. Karena itu tidak akan dapat menolong. Sama seperti berhala-berhala yang disembah oleh dewa-dewa ini. Orang-orang Baal ini. Nabi-nabi Baal ini. Sepertinya dapat menolong. Apalagi yang tadi menjadi berhala dalam hidup kalian tadi? Teman. Kalian pikir dapatkah teman menolong kalian? Waktu kalian sakit, di mana teman? Di mana teman? Enggak usah cerita aja, di mana teman? Waktu kalian sakit. Bisa menolong? Tidak bisa buat apa-apa. Jangan-jangan waktu kalian sakit di SMS pun enggak. Di SMS pun enggak. Tapi waktu kalian ada uang kalian, woi, kawan, di mana? Karena kalian ada uang. Tapi ketika kalian sakit, di SMS pun tidak. Dan itulah kekecewaan abang saya. Waktu dia sakit gagal ginjal itu, satu orang temannya itu pun gak ada datang. Dia bilang,
teman-teman saya itu di mana? Iya, teman-teman pun akan hilang, saya bilang. Teman itu kalau mereka masih ada yang diharapkannya sama kalian, maka dia menjadi teman. Ketika tidak ada diharapkannya lagi dari kalian, teman itu tidak menjadi teman. Jadi artinya apa? Semua ada limitnya, semua terbatas dan tidak akan pernah bisa menolong kalian. Mari kita lihat satu ayat, di mana ayat itu? Mari kita lihat di dalam kitab Yeremia. Pasal 11. Yeremia pasal 11. Yang mengantuk yang membaca ya. Ada yang udah mengantuk? Belum ya? Atau ada yang enggak ngaku? Ya. Yeremia pasal 11, mari kita baca ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Kuat-kuat ya, supaya yang ngantuk bisa tersentak otaknya sedikit. Ya, 2, ya. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Ingat, semua yang kamu utamakan dalam dunia ini, yang membuat kamu mendua hati, tiba waktunya ketika kamu malapetaka, satu pun itu tidak dapat menolong kamu. Teman, cita-cita, pekerjaan, apa saja. Itu tidak akan dapat menolong waktu kamu ditimpa malapetaka. Tak dapat menolong. Sama seperti orang ini berseru, tolonglah Dewa, kasihanilah kami, tolonglah Dewa. Sampai petang tidak ada yang menjawab satu pun. Jangan nyesal seperti abang saya dulu nanti ya. Tinggalkan itu semua. Serahkan itu semua. Tinggalkan. Karena itu tidak akan dapat berbuat apa-apa dalam hidupmu. Jangan kamu menyesal dulu nanti. Seperti abang saya. Gagal ginjal dulu baru. Penyesalan memang selalu belakangan ya. Gak ada orang menyesal dibilang sadar dulu. Baru dia nanti selalu penyesalan itu datang terlambat. Maukah kalian seperti itu? Jadi supaya kalian dibukakan sedikit, apa sih yang bisa dilakukan hal-hal yang kalian anggap lebih mahal itu tadi? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua misalnya, kalau kalian andalkan hari ini yang masih ini, orang tua yang kalian andalkan, boleh nggak bisa itu diandalkan. Itu menjadi berhala dalam hidup kalian, nggak bisa. Mengapa? Karena waktu kalian sakit, mereka tidak bisa buat apa-apa. Waktu kalian sakit, mereka tidak bisa buat apa-apa. Waktu saya operasi tumor di rahim pada waktu 6 tahun yang lalu, sekitar berarti tahun 2007. Waktu 2017, waktu itu orang tua tinggal bapak yang ada. Dan waktu itu saya operasi, sama sekali tidak ada orang yang menunggu. Tidak ada orang yang menunggu dari kamar operasi itu. Saya sendiri masuk ke kamar operasi, keluar operasi saya sendiri. Tetapi kenapa saya berani bisa keluar masuk operasi itu dengan sendiri? Karena Allah itu memberikan jaminan kepada saya, sebelum saya masuk operasi aku akan menyertaimu. Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita di dalam operasi itu. Bahkan sampai selesai operasi dia tidak bisa buat apa-apa. Maka sampai ibu telepon, nggak apa-apa kamu sendiri ya. Karena waktu itu di Penang operasinya, jadi ibu waktu itu tidak bisa datang ke rumah sakit karena ibu harus periksa kesehatan juga. Jadi aku sendiri di rumah sakit di Penang itu. Nggak apa-apa kamu sendiri, nggak apa-apa loh Bu, ada Tuhan loh Bu. Tuhan itu lebih daripada apapun. Ingat, dia tidak akan pernah mengecewakan kalian. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Dia benar-benar membuat saya 2 hari operasi itu bisa saya jalan. Hebat benar ya. 2 hari operasi itu, hari ini operasi, besok saya sudah jalan. Hebat benar ya? Iya. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Nah, mari kita lihat siapakah Allah itu. Mari kita kembali kepada nats ini tadi. Mari kita lihat di dalam ayatnya
satu raja-raja tadi. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita baca sama-sama. Ayat 36 sampai 38. Kita baca kuat-kuat. Coba dulu yang agak duduknya sudah mulai bersandarnya agak kayak mau tidur, coba dibagusi duduknya. Ya, ya. Sebentar lagi. Tahankan sedikit ya lah. Iya. Oke, 36 sampai 38. Dua, ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Tahukah kita sesudah Elia menaruh korban itu di atas, itu taruh air itu dibuat parit-paritnya itu ada sebanyak 15 liter air. Coba bayangkan, itu beberapa buyung itu tadi muat parit itu sebanyak 15 liter air. Sengaja supaya apa? Supaya jangan dewa-dewa, nabi-nabi Baal itu mengatakan bahwa itu ada ditaruh api di dalamnya. Mana tahu waktu nggak dilihat taruh sedikit apa api di dalam. Kan gitu ya, supaya jangan nanti orang mengatakan itu ada apinya ditaruh itu. Sengaja taruh, dituangin ke mulai dari atas korban. 1 gayung, 2 gayung, sampai 15 liter. Sesudah penuh semua sampai tumpah dari parit-parit itu, berarti lebih dari 15 liter air itu, berdoalah sekali Elia. Hanya sekali. Tuhan, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Allah satu-satunya. Jawablah aku ya Allah. Dan apa yang terjadi hanya dengan satu doa, sekali doa itu. Api datang dari langit, menjilat seluruh korban itu sampai habis semua. Tidak ada di situ batu-batu itu lagi, habis dijilat semua. Apalagi dijilat, semua air itu dijilat semua. Sampai korban semua habis, tidak ada yang tersisa. Siapakah Allah di? Siapa Allah ini? Allah yang bisa kamu andalkan. Allah yang memang benar-benar kamu bisa andalkan di dalam semua hal dalam hidupmu. Siapa Allah yang demikian? Dia Allah yang bisa kamu andalkan. Saya dalam hidup saya sesudah saya bertobat, apa yang membuat saya tidak pernah ragu untuk menyerahkan apapun bagi Tuhan? Salah satu adalah peristiwa di mana kami pada waktu itu bersama-sama dengan adik kekurangan uang. Waktu menguliahkan adik yang paling kecil itu. Waktu itu benar-benar kami, karena mama waktu itu meninggal, jadi gaji saya pada waktu itu perawat sangat sedikit, sekitar 900.000. Jadi saya pikir itu tidak akan cukup. Tapi karena saya sudah berjanji sama Bapak, saya akan menguliahkannya. Saya bilang sama Bapak, saya akan menguliahkannya. Lalu pada waktu itu, saya kirim tiap bulan 500.000. Jadi 400.000, berarti tidak ada tabungan. Saya pada waktu itu bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengatakan, karena ada firman Tuhan pada waktu itu, karena adik itu mau kuliah, satu ayat firman Tuhan yang saya pegang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu saja ayat firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi saya. Dan apa yang terjadi? Tidak cukup. Tidak cukup. Lalu saya berdoa, Tuhan tidak cukup. 900 ini hanya untuk kebutuhan makan kami saja bulanan. Uang kuliah, uang kos dia nggak bisa terbayar. Nah, Tuhan bilang sama saya, pulang kamu ke kampung. Wah, pulang ke kampung ngapain? Bapak saya waktu itu gak ada kerjaan. Ya udahlah pulang-pulang. Nggak tahu nih mau bilang apa sama bapak, mau pulang. Sampai di kampung, lu ngapain kau? Ya disuruh Tuhan pulang. Ngapain? Adik Pak, adik itu kekurangan uang. Jadi bapak juga harus kerja. Loh, apa kerja saya? Lalu saya bilang, entah kenapa waktu itu Tuhan taruh dalam mulut saya, bapak narik becak.
Wah, nggak mau aku. Nggak mau saya, kata bapak. Karena bapak kami kan anak orang kaya dulu, anak toke dulu. Jadi dia bilang, aku anak orang kaya, malu lah aku jadi tukang becak. Ya di bapak bilang gitu. Ya sudahlah, kalau bapak tidak mau, pulanglah aku. Ya karena Tuhan suruh pulang dan itu dikatakan kepada bapak, ya kalau bapak tidak mau, ya sudah pulanglah. Pulang saya ke Medan. Sesudah pulang ke Medan, datang telepon bapak seminggu kemudian. Saya sudah narik becak loh. Loh, bapak nggak malu? Enggak. Apa yang bisa saya tolong? Pilihan ada apa? Bapak bulanan atau bayar uang kuliah dan uang kontrak rumah? Wah, bulanan terlalu mahal bagi saya. Kuliah dan kontrak rumah sama saya. Dan tahu apa yang terjadi? Selama dia kuliah, becak di kampung itu cuma 4. Selama adik itu kuliah. Tapi selesai adik yang paling kecil itu selesai kuliah, tahu berapa becak? 20. Apalagi bapak saya udah tua, nggak ada yang mau naik becaknya. Udah becaknya tua, orangnya tua, aduh. Waduh, datang bapak kami, udah mau wisuda ini. Aku nggak bisa lagi narik becak, nggak ada yang mau naik becakku lagi, katanya. Memang sudah cukup pak, adik sudah mau kuliah, mau wisuda, nggak perlu pak. Waktu saya melihat itu, satu hal lagi, mau wisuda, udah ya dek, kau wisuda sendiri aja. Ya nggak perlu ada kawan teman-teman lah, teman-temanmu di sini aja lihat ya, gitu. Enggak kak, ayo kita berdoa, pasti ada cara Tuhan untuk bisa kakak datang kemari. Oke, kami berdoa waktu itu. Tempat dia bekerja pada waktu itu, sudah kerja dia sambil kuliah menyusun terakhir waktu itu. Tempat dia kerja itu, memberikan, karena bosnya itu mau pergi 3 bulan jauh, memberikan gaji sama dia 3 bulan langsung. Kakak bisa datang kemari. Loh kenapa, dari mana uangnya? Saya dikasih 3 bulan gaji loh kak. Jadi kakak bisa naik pesawat, kita bisa makan-makan di sini. Wow, komplit semua. Saya pikir Tuhan nggak tanggung-tanggung nolongnya. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Dialah Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan. Kalau dia Tuhanmu, dia yang akan bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Termasuk soal perutmu yang kecil ini. Ini terlalu kecil ya Tuhan memelihara ini ya. Terlalu kecil. Dibanding semua bangsa. Dibanding semua bangsa. Jadi siapa Allah itu? Dia Allah yang benar-benar hidup. Dia Allah yang benar-benar bekerja. Dia Allah yang benar-benar bertanggung jawab. Dia Allah yang benar-benar bisa diandalkan. Dari mana? Mari kita lihat satu ayat lagi. 1 Raja-Raja pasal 18 tadi. Kita lihat satu lagi. Mari kita lihat ayat yang ke-45. Mari kita lihat ayat yang ke-45. Ayat 44 dan 45. Dua-dua ya, kita baca sama-sama, dua-dua ya. Maka ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah. Janganlah sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Jezreel. Wow, 3 tahun gak datang hujan. Cuman 7 kali sampai berdoa Elia, supaya jangan sombong Elia ini nanti. Itu kira-kira itu ya. Nanti sekali jauh Elia ini nanti sombong dia. 7 kali lah supaya dia tahu bahwa itu dari aku. Tuhan, datangkanlah hujan. Lihat dulu, udah ada enggak awan? Belum Tuhan, kata bawahannya, bujangnya. Kedua kali berdoa lagi. Tuhan, datangkanlah hujan. Lihat, udah? Belum. Ketika sampai 7 kali, bujangnya bilang apa? Sudah ada sebesar telapak tangan. Langsung Elia bilang, oke, suruh Ahab cepat pulang. Sebab hujan deras akan datang. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, tapi hujanku rindu. Ada hujan berkat. Bukankah ini hujan berkat? Ketika selesai dosa penyembahan berhala di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika benar-benar mereka mengatakan, itu Tuhan.
Allah menurunkan hujan. Hujan apa bagi kita yang kita mau? Kalau Tuhan bilang, katakan, hujan apa yang kau mau, Tio? Saya cuma satu hujan yang saya rindukan. Hujan supaya orang-orang Batak di Toba sana bertobat. Itu hujan yang kau mau. Hujan apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian? Hujan apa? Langsung hujan uang. Jangan, itu kecil bagi Tuhan. Hujan apa? Berkat secara rohani Tuhan mau curahkan. Dengan melimpah ya. Dengan melimpah. Karena itu dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang memberi hidup supaya kamu memilikinya dalam kelimpahan. Dalam kelimpahan. Kamu hujan apa yang kamu minta? Hujan supaya kamu bisa lepas dari dosa, Tuhan bisa curahkan. Hujan apa yang kamu minta? Supaya kamu benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan bisa curahkan. Hujan apa yang kamu mau? Supaya cita-citamu itu menjadi berkat nanti bagi dunia, bagi orang-orang sekitarmu, Tuhan bisa curahkan. Hujan apa yang kamu mau? Kalau hujan uang enggak ya? Ya kan Leo? Enggak dikasih Tuhan. Nanti kenapa Tuhan enggak kasih hujan uang sama orang percaya? Dicukup-cukupkan aja. Doa Bapak kami apa? Berikanlah makan kami yang secukupnya. Secukupnya untuk apa? Hari ini. Loh kenapa cuma hari ini? Kalau dikasih stok sampai 3 keturunan, itu sombong. Dan kamu tidak bergantung kepada Tuhan. Maka berkat itu gak usah hujan berkat kamu minta secara jasmani. Karena itu akan nyusul kalau Tuhan mau. Hujan berkat rohani itu akan Tuhan curahkan ketika kamu mengikut Dia. Ketika kamu benar-benar mengikut Dia. Serahkanlah. Apa yang membuat hatimu mendua hati selama ini. Serahkanlah kepadanya. Serahkan. Apakah cita-cita yang lebih utama selama ini bagimu? Tuhan, aku gak mau cita-cita ini lebih penting daripada Tuhan. Aku tidak mau cita-cita ini lebih penting daripada Tuhan. Maukah kamu mengatakan demikian? Aku tidak mau uang ini lebih penting daripada Tuhan. Aku mau Tuhan lebih utama. Aku mau meninggalkan, aku tidak mau ini. Apa yang membuatmu mendua hati? Karena Tuhan mau curahkan hujan ini. Tuhan mau curahkan ke atas kita hari ini. Maukah engkau meninggalkan apa yang membuatmu mendua hati? Satu lagi, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-21. Mari kita baca sama-sama 2 ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal itu, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Artinya apa? Kalau kamu tidak mau mendua hati lagi, mau melepaskan itu, bagian dalam hidupmu, selain melepaskan apa yang membuatmu mendua hati, ikutilah Dia. Ikutilah Allah itu. Sepanjang saya mengikuti Tuhan mulai tahun 95, saya bertobat. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya walau sekalipun. Tuhan tidak pernah. Tidak pernah. Dalam hal apa? Tuhan tidak pernah. Saya sudah katakan, saya punya 2 penyakit yang besar. Satu tumor, satu itu saraf, kejepit saraf di belakang. Saya sudah lumpuh sebenarnya. Saya tidak bisa lagi jalan pada waktu itu. Miss Litna, siapa yang di gereja tinggal semua mereka waktu itu, atau enggak ada, belum ada Litna waktu itu. Hanya saya dengan ibu yang tinggal mungkin. Saya sudah tiduran di tempat tidur. Gak bisa lagi bergerak karena saraf itu dari atas ini ke bawah membuat sangat sakit. Bergerak sedikit saja, asal kaki gerakkan sedikit saja, masih kaki digerakkan, sudah sakitnya minta ampun. Sampai ibu bilang, jadi bagaimana kamu ini? Antar rumah sakit ya? Enggak usah Bu, saya mau berdoa dulu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau saya memberitakan Injil, untuk pekerjaan Tuhan masih saya kerjakan, beri saya sehat. Hanya itu doa saya. Beri saya sehat. Dan
Apa yang terjadi? Ketemu dengan Pak Bangun karena dia ada penemuannya terhadap obat untuk memasukkan kalsium dalam tubuh itu supaya bagus. Karena saya kenapa kejepit saraf? Karena tulang itu sudah kropos karena kekurangan kalsium. Jadi Pak Bangun ini penemuannya bilang, karena waktu itu di gereja udah gini-gini jalan, seperti orang hamil yang hamilnya sudah, iya, kamu kenapa? Pak, saya kejepit saraf. Pak Bangun bilang, coba ini, 6 bulan ya. Saya waktu itu berdoa sebelum meminumnya. Setiap kali saya meminumnya saya berdoa. Kalau ini Tuhan pakai untuk menyembuhkan saya, berkati. Dan hari ini, saya bisa berdiri hari ini, itu karena dia. Apakah Tuhan akan tanggung-tanggung menolongmu? Kalau untuk kemuliaannya hidupmu, tidak akan tanggung-tanggung. Kalau saya tadi, hati saya mendua, kira-kira Tuhan mau gak menolong saya? Tuhan tolonglah, loh, hatimu sama siapa? Nah Tuhan akan bilang gitu loh, hatimu sama siapa? Bukan sama aku kan? Gitu akan Tuhan katakan. Tapi ketika hatimu untuk Tuhan, Tuhan akan bilang, iya, aku tahu. Aku mau menolongmu. Aku mau menolongmu. Karena Tuhan tahu hati kita kepada dia. Maukah kamu menyerahkan semuanya? Supaya hatimu tidak mendua hati. Apa yang masih membuat hatimu selama ini mendua hati? Temankah? Pacarkah? Kesenanganmu kah? Tuhan, aku mau meninggalkannya. Maukah kamu mengatakan aku mau meninggalkannya? Karena kamu akan punya teman yang lebih baik dari itu. Bukan itu teman yang terbaik. Kalau temanmu itu sudah membuat kau berzina, itu bukan teman yang terbaik. Kalau ada kalian pacaran sudah aneh-aneh gitu kan, itu bukan teman yang baik. Kalau dia teman yang baik, dia akan menjaga kekudusanmu. Jadi kalau ada pacaran sudah piang-piang, dia bukan laki-laki yang baik itu. Jangan mau pacaran dengan dia. Berarti dia tidak menghargaimu. Tuhan akan memberikan laki-laki yang menghormatimu dan menjaga kekudusan hidupmu sampai menikah. Mau kamu tinggalkan itu? Tuhan mengatakan, aku akan mencurahkan hujan berkat-Ku kepadamu. Maukah kamu? Supaya kamu tidak mendua hati. Maukah kamu memilih untuk menyerahkan semuanya bagiku? Ini yang boleh kita renungkan hari ini. Pagi ini, ada yang mau tanya sebelum kita tutup. Ada? Jadi berani ya. Jangan lagi sekarang. Nanti iblis akan bilang lagi nanti. Gak usah lagi kau tinggalkan. Udah, itu susah kau nanti jadi. Kalau gak ada itu nanti kau gak bisa hidup. Jangan. Sekarang. Kalau kau mau meninggalkan sekarang, Tuhan juga akan bekerja dalam hatimu sekarang. Bekerja dalam hatimu sekarang. Mari kita nyanyi satu lagu sebelum kita